Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita mendengar bacaan-bacaan yang sangat menarik bagi kita. Bacaan pertama dari kitab Keluaran, bab 20 ayat 1 sampai dengan 17, yang berbicara tentang 10 firman Allah. Bacaan kedua dari 1 Korintus bab 1 ayat 22 sampai dengan 25, yang berbicara tentang Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah melalui salibnya. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25, yang berbicara tentang Yesus menyucikan bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, zaman sekarang banyak sekali tawaran berupa produk, iklan, aplikasi, gaya hidup, cara mencari uang yang cepat dan lain sebagainya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan di zaman sekarang ini. Di mana-mana orang berpikir yang paling utama adalah uang dan keuntungan pribadi. Dan saudara-saudari, tidak dipungkiri bahwa orang pasti mengutamakan kebutuhannya sendiri atau egonya sendiri. Namun, segala kebutuhan atau orang yang mengutamakan kebutuhannya sendiri atau mengutamakan egonya akan membatasi seseorang untuk bisa sampai kepada Allah. Atau ketika ia sudah hidup dalam keegoisan, maka membuat orang lain yang ada di sekitarnya juga tidak sampai kepada Allah karena keegoisannya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 3 poin penting yang saya refleksikan berkaitan dengan hal ini dalam kehidupan kita setiap hari. Poin yang pertama adalah hal-hal yang membatasi kehadiran Allah dalam hidup kita, atau hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah harus dirobohkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan Injil pada hari ini, para pedagang dihalangi oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, yaitu dagangannya. Karena dagangannya itu penuh tipu muslihat. Dan ketika ia mencari keuntungan dengan tipu muslihat, maka membuat orang lain yang datang ke bait Allah, di sekitar bait Allah itu juga tidak sampai pada tindakan pertobatan atau sikap pertobatan, karena mereka menjual hewan terlalu mahal sehingga orang tidak sampai kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah seperti ini, kita juga menunjukkan sikap kita yang terbuka akan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita juga harus membawa orang lain sampai kepada Allah. Kita tidak membatasi orang lain atau membatasi diri kita untuk sampai kepada Allah dengan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Mungkin di masa Prapaskah ini harus kita perbaiki batasan-batasan atau tembok-tembok yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, seperti keegoisan kita, tindakan-tindakan moral kita yang kurang baik dalam kehidupan kita, maka itu harus dihancurkan atau dirobohkan seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, para pedagang membatasi diri untuk sampai kepada Allah dan membatasi orang lain untuk sampai pada pertobatan itu. Maka kita harus belajar dari Yesus merobohkan segala keegoisan kita agar kita bisa menerima Allah dan membawa orang lain sampai kepada Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang kedua yaitu kita harus menjadi tanda solidaritas kepada sesama. Penderitaan kita, perjalanan, perjuangan kita membuka diri kepada sesama. Seperti Yesus dalam bacaan pertama lewat salib,
sekalipun Ia mau menunjukkan bahwa Ia hadir bersama kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga harus membuka diri kita kepada situasi sesama, kepada orang lain yang sedang susah di masa pandemi seperti ini. Kita menolong orang lain, kita menunjukkan bahwa Allah hadir bersama mereka. Dan poin yang ketiga yaitu kita harus membalas cinta kasih Allah secara total. Kita membangun hubungan yang mesra dengan Allah dan sesama. Dalam membangun hubungan yang mesra dengan Allah dan sesama bisa ditunjukkan dalam tindakan solidaritas kita dengan sesama yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, tetangga kita, sesama kita, teman kerja, teman kantor, dan lain sebagainya. Agar kita bisa sampai kepada Allah, maka di masa Prapaskah ini kita juga menyampaikan dan menunjukkan amal-amal kasih kita kepada sesama, dan juga kita membawa orang lain sampai kepada pertobatan. Bukan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menunjukkan kasih dan cinta Allah agar orang lain juga mengalami pertobatan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah ini kita mohon Roh Kudus agar Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menaung kita, membimbing kita, agar kita terbuka untuk kehadiran Allah di dalam hati kita sebagai kenisa, agar Allah Yesus sendiri hadir di hati kita, dan juga kita membawa Yesus menjadi tanda solidaritas kita terhadap sesama orang yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir kita menunjukkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.